pokoknya pasti luar biasa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Kak Vivi akan memimpin kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua masih boleh beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Meskipun sampai hari ini adik-adik tetap beribadah di rumah, kakak percaya Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu kita semua harus bersukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat tangan kita mau panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Tidak terasa loh, sekarang kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2020. Adik-adik,
Kita sama-sama hitung yuk. Kalau bulan Juli itu bulan keberapa sih? Yuk, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wah, sudah 7 bulan. Nih, 7 ini. 7 bulan kita di tahun 2020. Ini memasuki ke tahun ke-7. Waduh, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentunya luar biasa ya. Oke adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Tema hari ini adalah Ratu Berhati Mulia. Nah, adik-adik tahu nggak ya, tokoh Alkitab yang menjadi seorang ratu? Pastinya sudah tahu dong. Iya, benar, Ratu Ester. Nah, Ratu Ester ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, kakak akan mulai cerita ya tentang Ester. Nah, Ester ini dulu adalah seorang yatim piatu. Kemudian dia orang biasa, perempuan biasa yang tidak punya gelar apapun. Tetapi Tuhan memakainya luar biasa. Dia menjadi Ratu Ester. Nah, pada zaman Raja Ahasiweros, raja mempunyai seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Nah, suatu hari raja mengadakan perjamuan dan Ratu Wasti diundang, tapi Ratu Wasti nggak mau hadir. Jadi Raja Ahasiweros menjadi murka, menjadi marah. Kemudian raja memutuskan untuk tidak mau lagi menjadikan ratu. Jadi siapa yang bisa menjadikan ratu lagi? Ratu yang baru. Maka dikumpulkanlah seluruh perempuan muda yang ada di negeri itu, termasuk si Ester. Nah, Ester mempunyai seorang paman namanya Mordekai. Mordekai ini yang menyuruh Ester, "Ayo Ester, kamu ikut aja pemilihan jadi ratu ya," katanya Mordekai. Dan Ester menyetujui. Maka diadakan pemilihan. Di antara semua perempuan di bangsa itu yang hadir, Ester yang terpilih. Hore! Jadilah Ratu Ester. Nah, adik-adik, pada suatu hari Haman, seorang pejabat kesayangan raja, dia hadir. Dia melewati istana. Semua orang diberi perintah untuk berlutut dan menyembah kepada Haman. Haman bilang, semuanya harus berlutut dan menyembah padaku. Tetapi ada satu orang yang tidak mau loh menyembah pada Haman. Siapa? Dia adalah Mordekai. Mordekai itu seorang Yahudi. Dia hanya mau berlutut dan menyembah kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada Haman. Kemudian Haman mengatur siasat supaya dibuat perintah. Nah, raja ini sangat mengasihi Haman. Oleh sebab itu apabila Haman membuat perintah, dia pasti setuju. Raja pasti setuju. Haman membuat perintah bahwa semua bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Siapa juga, mau anak kecil, mau orang tua, mau besar, mau kecil, semuanya harus dimusnahkan. Wah, sangat mengerikan ya kalau semua harus dimusnahkan. Mordekai mengetahui siasat dari Haman ini. Kemudian Mordekai mencari akal, bagaimana caranya untuk menyelamatkan bangsanya. Kemudian Mordekai mengutus salah satu orang untuk datang kepada Ester. Kemudian Ester bilang, "Oh, ternyata ini penyebabnya, bahwa Haman menyuruh kita untuk berlutut dan menyembah pada dia." Wah, tidak bisa ini, dia bilang. "Aku harus menghadap pada Raja Ahasiweros." Tapi pada zaman Raja Ahasiweros, tidak semua orang bisa datang kepada raja, kecuali kalau raja berkenan kepadanya. Kalau raja mengizinkan orang itu datang, maka raja akan mengulurkan tongkat emasnya. Berarti dia berkenan. Tetapi bila tidak, Ratu Ester akan dibunuh. Aduh, kasihan Ratu Ester. Dia terus berpikir, bagaimana caranya aku untuk menyelamatkan bangsa aku? Harus bagaimanakah aku ini? Kemudian dia mengambil keputusan untuk bahwa seluruh bangsa Yahudi dan pelayan-pelayannya akan berpuasa. Kita berdoa kepada Tuhan
meminta hikmat dan keberanian untuk menghadap raja. Maka selama 3 hari semua bangsa Yahudi dan termasuk pelayan Ester berpuasa. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Ratu Ester menghadap kepada Raja Ahasiweros. Ratu Ester menghadap kepada raja, dan apa yang dikatakan oleh raja? Dan apakah yang dilakukan oleh raja? Raja mengulurkan tongkat emasnya. Wah, berarti raja berkenan untuk ditemui oleh Ratu Ester. Wah, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menjawab doa. Tuhan memberikan keberanian. Tuhan memberikan hikmat kepada Ratu Ester. Kemudian Raja Ahasiweros berkata kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, ada apa gerangan?" Kata Ratu Ester, "Rajaku, aku hendak mengundang raja dan Haman untuk datang ke pestaku." Wah, senang sekali. Boleh katanya. "Aku dan Haman akan hadir," katanya. Keesokan harinya, raja beserta Haman datang ke perjamuannya Ratu Ester. Kemudian setelah datang, raja berkata, "Ratu Ester, apalagi yang kau inginkan? Bahkan setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu," kata Raja Ahasiweros. Tetapi Ratu Ester berkata, "Rajaku, aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya meminta agar bangsaku diselamatkan, bangsa Yahudi. Loh, memangnya kenapa? Bangsaku sudah dijadikan budak, kemudian sekarang mereka akan dimusnahkan lagi." Ceng, apa? Dimusnahkan? Raja menjadi sangat terkejut. Siapa yang berani melakukan itu? Orang itu adalah Haman, Raja. Hah? Haman? Haman yang duduk dekat dengan raja sangat terkejut mendengarnya. "Oh, ampuni aku, Ratu, ampuni aku tidak berani, ampuni aku." Tetapi raja sudah terlanjur murka dan marah kepada Haman. Akhirnya siapa yang dihukum? Ternyata Haman yang dihukum. Jadi adik-adik, karena Mordekai tidak mau berlutut dan menyembah kepada Haman, Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk dihukum. Tetapi akhirnya karena ketahuan oleh raja bahwa Haman yang melakukan kejahatan, maka Hamanlah yang digantung di tempat yang dibuatnya sendiri. Bayangkan, tempat gantungan untuk menghukum Mordekai yang dibangun oleh Haman ternyata digunakan untuk menghukum Haman sendiri. Nah, adik-adik, begitulah cerita dengan Ratu Ester. Ratu Ester itu diberikan hikmat, diberikan keberanian untuk menghadap kepada raja. Mengapa? Karena Ratu Ester berserah kepada Tuhan. Sama juga dengan kita ya adik-adik ya. Kita mau melakukan hal yang baik, hal yang benar. Kita berdoa, minta penyertaan kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hal yang baik dan benar. Oke adik-adik, biarpun kita masih kecil, aku nggak bisa kakak kalau aku harus melakukan hal yang benar. Bisa, asal kita berdoa. Kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau menjadi anak yang melakukan hal yang benar, dan biar semua itu untuk kemuliaan nama-Mu." Nah, rajin-rajin berdoa ya adik-adik. Kita minta hikmat daripada Tuhan seperti Ratu Ester meminta hikmat kepada Tuhan dan diberi keberanian untuk menghadap pada raja. Sumber kebenaran hari ini adalah Tuhan memampukan aku melakukan hal yang benar. Ya, sumber kebenaran kita gimana? Tuhan memampukan aku untuk melakukan hal yang benar. Shalom adik-adik, sekarang kita akan masuk ke bagian super ayat. Super ayat kita minggu ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Adik-adik, mari kita coba super ayatnya bersama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Adik-adik, mari kita coba sekali lagi. Filipi pasal 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Adik-adik, mari kita coba sekali lagi. Filipi pasal 4 ayat
13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, sekian dari super ayat kita minggu ini. Jangan lupa untuk dihafal kembali ya, dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian. Sekarang kita akan masuk ke bagian kreativitas. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat kreativitas, yaitu mahkota. Alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama kertas, yang kemudian alat warna seperti pensil warna, krayon atau spidol, yang ketiga origami, yang keempat lem, yang kelima gunting, yang keenam adalah pita atau hiasan lainnya. Pertama-tama kita akan membuat pola mahkota dari kertas. Ini punya saya. Kalian boleh bikin pola mahkota sesuai keinginan kalian. Kemudian guntinglah pita untuk mengikat kepala kita nantinya. Tempel pita ke mahkotanya yuk. Udah selesai. Sekarang kita akan tulis super ayatnya di belakang mahkota. Sekarang kalian tinggal tulis ayat hafalannya, Filipi pasal 4 ayat 13. Mahkota kami sudah jadi. Kalau punya teman-teman sudah selesai, jangan lupa difoto. Setelah itu post di Instagram dan jangan lupa klik sampai di WhatsApp. Sampai jumpa. God bless you. Ya, pembelajaran sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Sebentar lagi sudah mau selesai. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan agar kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberi kekuatan, kita diberi keberanian untuk melakukan apa yang benar. Nah, adik-adik, mungkin ada beberapa orang ingin memaksa kita, menyuruh kita untuk melakukan hal yang salah. Adik-adik percayalah
bahwa Tuhan akan mampukan kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita selalu memilih apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk hari ini. Kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini, adik-adik. Tutup matanya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, melalui pembelajaran hari ini kami diajarkan Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya hanya kekuatan daripada Tuhan yang mampukan kami, agar kami selalu memilih yang benar, melakukan yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap adik-adik yang saat ini sedang nonton di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kalau tidak terlalu penting, adik-adik ingat, adik-adik tetap di rumah saja ya, tidak usah kemana-mana. Dan tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Menggunakan masker apabila adik-adik bepergian. Nah, jangan lupa, minggu depan kita akan hadir lagi di sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik. Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya.